Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak yang salih dan salihah, kaifa halukum? Semoga anak yang salih dan salihah beserta keluarga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun Ananda berada. Ananda yang salih dan salihah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, di penghujung bulan Safar, 29 Safar 1442 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali melalui pembelajaran jarak jauh dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beramal dalam kehidupan sehari-hari. Beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang salih dan salihah, amalan itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Yang pertama, perkataan. Perkataan adalah ucapan, dan ucapan itu ada ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan itu bisa kita dengar ya, atau orang lain dengar. Misalkan teman kalian mengucapkan sesuatu, membaca Al-Quran misalnya, bisa kita dengar ya. Atau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ya bisa kita dengar. Sedangkan ucapan hati ya, berucap di dalam hati tidak bisa kita mendengarnya ya. Jika ada teman kita yang berucap di dalam hati, kita tak mampu mendengarnya. Hanya dia dan Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha tahu ya. An yang solih dan solihah, hendaklah jagalah hati dan lisan kita. Jangan seperti orang munafik ya, di mana hati dan lisannya berbeda. Jika kita berkata yang baik dari lisan kita, maka berkata pula lah dengan hati yang baik ya. Jika kita mengatakan sesuatu yang keluar dari lisan kita itu sesuatu yang baik, maka hendaknya di hati kita pun seperti itu ya. Berbeda dengan orang munafik ya, di lisan atau di lidah mereka mengatakan sesuatu yang baik, tetapi di hati mereka justru sebaliknya ya, tidak baik. Ananda yang salih dan salihah, jika lisan kita berzikir, misalnya bertasbih, mengucapkan subhanallah di jalan yang menurun, atau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, di jalan yang menanjak, maka hati kita juga turut berzikir ya, mengingat Allah ya, mengingat kebesaran Allah. Dan jika lisan kita berdoa, misalnya memohon ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya hati kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Demikian juga ketika kita mendoakan seseorang, misalnya mendoakan teman kita ya atau saudara kita, maka hati kita juga turut mendoakannya ya. Bukan lisan kita mendoakan kebaikan untuk teman kita, tapi di hati kita mendoakan keburukan. Itu adalah hal yang tercela ya. Yang kedua, amal. Amalan ada 3 macam ya. Yang pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan, dan yang ketiga amalan anggota badan. Yang pertama amalan hati ya, yang termasuk amalan hati yaitu rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, rasa harap, pembenaran, rasa tunduk dan sebagainya, itu termasuk amalan hati ya. Rasa bahagia dan rasa sedih pun termasuk amalan hati ya, termasuk ibadah. Tapi yang seperti apa ya yang termasuk ibadah itu? Dari rasa bahagia dan rasa sedih, yaitu jika kita bahagia ketika sesama kaum muslimin bahagia, dan kita bersedih ketika sesama kaum muslimin bersedih. Atau contoh yang mudah, bila di kelas
sedang belajar di sekolah ya, teman kita mendapat nilai 100 ya, kita ikut senang ya. Atau teman kita mendapat juara 1 dalam lomba tahfiz, kita ikut senang ya, kita ikut berbahagia. Atau saat teman kita mendapat nilai yang buruk, kurang baik ya, misalkan 50, atau teman kita sedang kesusahan, misalkan uangnya hilang atau alat tulisnya hilang ya, dan dia bersedih, kita pun ikut sedih ya. Dan kita turut membantunya ya, jika ada teman kita yang kehilangan alat tulis misalnya atau uang, kita bantu mencarikannya dan kita mendoakannya semoga lekas ditemukan ya. Itu baru termasuk ibadah ya, termasuk amalan hati ya. Namun sebaliknya, jika seseorang bahagia ketika kaum muslimin bersedih dan bersedih ketika kaum muslimin bahagia, maka ia bukanlah orang yang beriman. Contohnya di kelas misalnya ada teman kita yang bersedih karena nilainya buruk ya, nilainya misalkan 40. Kalau kita merasa senang dengan apa yang teman kita alami ya, dengan nilainya yang buruk, itu bukan ciri orang yang beriman ya. Atau saat nilai teman kita bagus dan dia senang, misalkan teman kita mendapat nilai 100 atau dia mendapat juara lomba azan misalnya, justru kita bersedih atau dalam hati kita kesal ya, itu bukan ciri orang yang beriman ya. Yang kedua, amalan lisan. Amalan lisan yaitu gerakan lisan atau lidah kita. Misalkan ketika kita berzikir, membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya, itu termasuk amalan lisan ya. Termasuk ke dalam amalan lisan yaitu saat kita berdoa ya, berdoa sebelum makan dan setelah makan, berdoa sebelum tidur dan setelah tidur, berzikir pagi dan sore ya, atau berdoa setelah berwudu ya, dan mengucapkan salam kepada setiap muslim, bukan hanya yang kita kenal saja, itu pun termasuk amalan lisan ya. Yang ketiga, amalan anggota badan. Amalan anggota badan itu amal dalam bentuk perbuatan, contohnya berwudu, sholat, haji dan sebagainya ya. Jadi kita beramal dengan anggota badan kita yang bergerak ya. Ya. Nah, ada contoh yang lain yaitu saat kita membantu orang tua kita di rumah ya, kita berbakti kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita mencuci piring, mengepel, menyapu atau menjemur pakaian, itu pun termasuk amalan anggota badan. Ada juga termasuk amalan anggota badan yaitu dalam adab makan, bagaimana cara kita duduk yang benar sesuai contoh Rasul, atau adab tidur, bagaimana posisi tidur kita yang benar sesuai contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Selanjutnya perbuatan sesuai perkataan ya. Orang yang soleh dan solihah, amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari ya, baik itu dari sewaktu TK, kelas 1 ya. Jangan setelah kita kelas 2 kita tidak mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sewaktu di kelas sebelumnya ya, sewaktu di TK atau di kelas 1, itu tidak benar ya. Dan jangan sampai kita lalai atas amal, apalagi sampai rajin mengajak teman berbuat kebaikan padahal diri sendiri lalai ya. Itu adalah hal yang tercela dan Allah tidak menyukainya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Ya, Anda yang solih dan solihah, dari firman Allah Ta'ala tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Janganlah kita mengajak orang lain berbuat kebaikan sedangkan kita lalai dari apa yang kita ajak kepada teman kita ya. Misalkan kita mengajak teman kita berkata yang baik tapi kita masih berkata buruk ya. Itu Allah tidak suka ya, Allah membenci ya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut ya. Untuk tugas PAI Pendidikan Agama Islam pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan di buku modul halaman 25. Kemudian tugas yang berikutnya bagian B dan bagian C silakan kalian kerjakan di buku tulis. Hanya jawabannya saja ya di buku tulis PAI. Kemudian difoto dan dikirimkan. Demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kalian untuk dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang beramal dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari lalai dalam beramal ya, mengajak orang lain berbuat baik sedangkan kita sendiri melalaikannya. Dan itu adalah tercela ya, tidak Allah sukai. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.